Hai Fitri. Oke, di video kali ini saya akan mengedukasikan cara penggunaan alat bagi pemula sekaligus yang menurut saya itu sangat ramah. Apa saja alatnya? Yang pertama, ada lat pull down, yaitu alat yang digunakan untuk latihan otot belakang. Yang kedua, yaitu pec deck fly, alat yang digunakan untuk melatih otot dada. Dan yang ketiga, alat leg press, yaitu alat yang digunakan untuk melatih otot kaki. Bagaimana eksekusinya? Oke, alat yang pertama adalah lat pull down. Lat pull down ini fungsinya untuk melatih otot bagian belakang. Bagaimana cara penggunaannya? Oke, kita lihat eksekusinya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah sebelum memulai latihan, yang pertama adalah postur badannya harus busung. Jadi posturnya harus busung dan munci, yaitu badannya busung dan skapulanya harus tarik ke belakang. Kemudian posisi tangan di grip itu lebar seperti ini. Ketika menarik beban, itu usahakan di atas dada. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini, jadi bagaimanapun posisinya, baik itu berdiri, baring, atau duduk, itu posisi badan harus dalam keadaan busung. Kalau saya untuk memudahkannya, saya biasanya untuk ke klien saya menggunakan bahasa busung. Tapi kalau bahasa fitnessnya, bahasanya itu iga naik dan skapula turun. Tapi kan itu kurang sulit dipahami bagi sebagian teman-teman ya. Jadi untuk menyederhanakannya itu biasanya saya mengatakan dada busung dan belingkatnya turun, seperti itu. Dan lagi tips yang kedua, ketika pemula sekalipun atau yang sudah lama, itu kita nggak usah terlalu ego lifting apa? Nggak usah terlalu menambah berat. Fokus ke tekniknya dulu. Supaya apa? Supaya target otot yang kita tuju ini dapat. Jadi ketika kita hanya fokus di penambahan beban, itu biasanya target ototnya kurang kena, karena kita lebih fokus ke yang penting ini alat bisa ketarik. Nah itu. Oke. Yang kedua, kita akan beralih ke alat pec deck fly kan, untuk melatih otot dada. Nah teman-teman, ini adalah mesin pec deck fly. Pec deck fly ini fungsinya untuk melatih otot bagian dada. Itu yang pertama ini ada dua kegunaan. Ketika menghadap ke depan, itu biasanya untuk melatih otot bagian dada. Tapi ketika menghadap ke belakang, itu biasanya melatih otot shoulder bagian belakang di sini. Jadi alat pec deck ini kegunaannya, fungsinya ada dua target otot. Yang pertama untuk dada, yang kedua untuk bahu belakang. Bagaimana penggunaannya? Jadi teman-teman, diposisikan dulu, ini diatur pegangannya jika ingin melatih otot bagian dada.
kemudian posisi duduk sama, yaitu tetap busung. Jadi iga naik begini, skapulanya ditarik turun. Dan ketika sebelum mengeksekusi, usahakan tangannya tidak lurus seperti ini ya teman-teman. Usahakan sedikit ditekuk bagian sikunya, busung, kemudian tangannya ditekuk. Dan posisi ketika ke depan, kita narik ke depan itu lurus. Oke, kembalinya pelan. Ketika kembali, posisi sikunya dalam keadaan menepuk sedikit. Oke, kembalinya pelan. Nah, itu tadi posisinya ketika ingin melatih otot bagian depan. Bagaimana jika ingin melatih otot bagian belakang? Maka ini kita kembalikan ke posisi semula. Ini. Nah, ini posisinya kita akan menghadap ke belakang sana. Kalau tadi ke depan, ini ke belakang. Itu akan menargetkan otot bagian belakang. Jadi posisinya juga sama, tetap busung. Jadi teman-teman tinggal memilih mau melatih otot bagian depan atau belakang. Fungsinya pec deck fly. Oke. Nah, yang terakhir adalah leg press. Leg press ini melatih otot kaki, terutama untuk otot paha. Kalaupun misalnya bokong itu stabilnya sedikit. Jadi kalau saya selama ini saya gunakan tuh lebih banyak ke paha depan, paha belakang, dan juga bisa untuk digunakan untuk melatih otot betis. Bagaimana eksekusinya? Mari. Jadi yang pertama-tama adalah ambil posisi kaki yang lebar, terus perutnya kunci. Oke. Kemudian tarik, dorong, buka kuncinya, kemudian posisi lutut ketika kembali itu tidak lurus seperti ini, tapi agak tegak supaya untuk menghindari cedera. Oke, turun, naik, turun, dorong, jadi pada alat leg press ini posisi kaki itu ada beberapa posisi, ada yang posisinya dia lebar, ada yang di tengah, ada yang lebih ke atas sedikit, dan juga bisa untuk posisi kakinya agak ke bawah. Semua tergantung target otot yang mana yang teman-teman inginkan. Yang kedua, sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak usah terlalu fokus untuk penambahan beban secara ugal-ugalan, secara bertahap aja teman-teman mainkan, menambahkan. Karena apa? Ketika teman-teman hanya fokus di penambahan beban, sementara roomnya atau tekniknya masih kurang pas, itu progresnya juga akan lambat. Yang kedua,
agak rawan cedera. Yang ketiga, leg press ini paling banyak orang ego lifting itu nambah beban, tapi ketika dia narik ke bawah, turun ke bawah kakinya itu biasanya kurang maksimal kena ototnya. Karena apa? Karena fokusnya di penambahan beban tadi, tidak memperhatikan roomnya. Nah, sedangkan setiap kita latihan yang terpenting itu rasakan otot yang dituju serta tekniknya dipertahankan. Jadi itu tadi 3 mesin bagi pemula yang insya Allah sangat ramah digunakan. Yang selama ini jika misalnya klien yang saya tangani itu pemula banget, biasanya yang paling pertama itu biasanya main back, otot back, chest. Kalaupun pertemuan selanjutnya biasanya untuk bagian kaki itu baru saya kasih, karena di awal pertemuan biasanya saya masih ngelatih untuk untuk otot kakinya, wall sit biasanya, biar dia nggak kaget, biar tidak terlalu bergetar. Karena main kaki ini agak tricky ya saya bilang, karena ketika tak pernah latihan terus langsung mau main kaki itu biasanya efeknya satu, mual, yang kedua berkunang-kunang. Banyaklah seperti itu. Makanya saya bilang untuk pemula itu biasakan sebelum mau main kaki, latihan kakinya yang ringan-ringan dulu. Misalnya latihan untuk kuda-kuda dengan bersandar, posisi badan bersandar di dinding, menjaga keseimbangan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Oke, teman-teman, cukup sekian sepertinya edukasi video dari cara penggunaan ketiga alat tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang melihatnya. Dan kalaupun misalnya banyak kekurangannya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih. See you.